Pernah dengar geng namanya Pachinko? Salah satu geng kriminal terbesar pada masanya yang sempat menggemparkan Jakarta. Tahu nggak siapa orang di balik geng itu? Baik lagi sama gue Mamet dan teman gue Madon. Selamat datang di Histeris. Kerampok loh. Susah ya Mas Joni. Tumpah mas. Ada kasus apa kita hari ini? Karena barusan Anda merampok popcorn saya. Kita kasusnya membahas tentang Johnny Indo. Legendary Johnny Indo. Wow, Johnny Indo. Kita telusuri kasus Johnny Indo. Johannes Hubertus Eikenboom, atau dikenal dengan Johnny Indo, lahir pada 6 November 1948 dari seorang ayah berkebangsaan Belanda, Matthias Eikenboom, dan ibu berkebangsaan Indonesia bernama Sofia. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, tentara Belanda mulai kembali ke negaranya. Namun, Matthias memilih untuk tetap tinggal di Indonesia dan bergabung ke Kesatuan Siliwangi di Garut. Matthias mengundurkan diri pada 1960. Kemudian, ia beserta keluarganya pindah ke Mangga II, Jakarta, dan membuka usaha bengkel. Johnny saat kecil bermain layaknya anak-anak lainnya. Tetapi, karena memiliki wajah blasteran, warga dan anak-anak kecil setempat memanggilnya dengan nama Johnny Indo. Gue kira dia yang mempronounce kalau gue Johnny Indo. Dia diceng-cengin gitu. Ada orang panggilannya Ambon gitu, Batak, Jokal gitu. Cuman menurut gue, lu liat deh, kayak ini bener-bener kayak the rising of someone legendary gitu gak sih? Maksud gue nama Johnny Indo ini udah gila banget di mana-mana. Antara dia legendary atau itu yang akan membuat jadi seorang penjahat. Iya, dia legendary Atau karena broker juga dia. Diceng-cengin, katain, sakiti oleh dunia, dan akhirnya dia menjadi seorang penjahat. enggak sih, sayangnya enggak kayak gitu. Oh enggak ya? Oke, lanjut. Anak-anak sepantaran Johnny kecil sering mengolok-ngolok fisiknya yang berbeda dari mereka. Hingga akhirnya saat SMP, Johnny bertemu dengan Stella. Stella adalah perempuan yang menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada Johnny. Hingga pada usia 16 tahun, Johnny dan Stella menikah, kerja membanting tulang sebagai montir dan supir truk. Seringkali ia menyesali pernikahan mudanya itu. 16 tahun lah ya, anjing nikah. Gila. Mikir apaan lu 16 tahun nikah? Ini kayak dia met his First love. dan langsung nikah. Gila, dia setia banget. Itu bukan masalah setia sih, men. Terus Itu masalah engas. salah itu dong. Wih, bisa juga sih. Life advice-nya. Iya. Lu tuh harus prepare sebelum lu mengambil keputusan. Salah satunya untuk nikah. Ya, at least seumur Pak dia lah. Itu kelamaan. Iya sih. Dia 16 tahun anjing, lu SIM aja belum dapat sama KTP. Temen lu ada sih memang KTP? Ada lah. Nggak ada. Ada. Pakai bahasa Belanda tapi. Oh, Simo. Ketebay. Simo ketebay. Seperti itu. Pada 1973, Matthias, ayah Johnny meninggal dunia. Akhirnya, Johnny harus menanggung ibu dan adik-adik angkatnya yang diangkat oleh ayahnya. Seringkali Johnny berganti profesi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
sampai akhirnya menjadi seorang bintang iklan. Pada awalnya orang-orang tidak menyukai wajah Johnny, tapi di dunia hiburan tahun 1970-an, dari wajah itu Johnny mendapatkan uang dengan mudah. Menjadi seorang bintang iklan membuat Johnny hidup berfoya-foya. Sebagian penghasilannya diberikan untuk keluarganya, namun sisanya ia pakai untuk membeli pistol, clubbing, dan bermain perempuan. Anjing. Nih kayaknya maksud gue untuk bermain dunia-dunia seperti ini di zaman dulu tuh kayak apa ya? Hal muda deh. Hal muda, dan maksud gue ya emang keren aja gitu kayak zaman dulu. Maksud gue kayak kalau zaman dulu kayak gue juga bakal kayak Johnny Indo gitu maksud gue. Jadi lu clubbing, lu beli Investor, senjata, iya. sama kayaknya sih gue enggak sih. Lu sekarang kayak gitu ya? Nah, Kenapa? karena gue pistol tuh buat orang cemen. Tapi lu kan bermain perempuan. Itu hanya masa lalu. Jadi bingung deh, orang-orang kenapa ngolok-ngolok ya? Berarti kan dia kan berarti ganteng ya. Kalau sekarang ya ini Nicholas Saputra. Iya, kan? kayak Ricardo Kyle. Itu siapa ya? Richard Kyle ya. Ya itulah ya. Kayak Lu ini ya, dunia FTV itu lu paham? paham. Karena kebetulan saya bekas talent untuk sebuah brand. Tak pernah terpikirkan oleh Johnny untuk menyisihkan uangnya untuk ditabung. Hingga suatu hari ia melarat. Saat itu juga teman-temannya cerita tentang sulitnya kehidupan mereka. Enggan untuk kembali menjadi montir dan supir truk, Johnny kembali menganggur. Sampai suatu saat, temannya memberi ide untuk merampok. Awalnya Johnny berpikir bahwa itu ide gila. Tetapi, Johnny dari kecil suka membaca buku-buku detektif karya Nick Carter. Seolah-olah ia mendapatkan ilmu mencuri dari buku-buku itu. Buku seperti buku sejarah, spionase, cowboy, dan perang membentuk imajinasi Johnny akan yang namanya perampok berkelas. Strategi, taktik, senjata, hingga kode etik semua direncanakan dan dibuat oleh Johnny. Komplotannya tidak boleh melukai, membunuh, ataupun memperkosa. Jika ada yang melanggar kode etik tersebut, Johnny tidak segan untuk menghajarnya. Ini kelas nih, ini kelas sih menurut gue. Iya, maksudnya dia Ada SOP. walaupun dia perampok tapi dia punya standar. Standarnya tinggi loh. Standar operasional prosedur Standar operasional prosedur untuk merampok. Penting ya. penting sih. Mungkin itu dia juga bagus jadinya kerjanya terstruktur. Mungkin dia punya timeline kali ini. Buat time frame kali ya. RAB, Kapan meeting, kapan meeting, internal meeting sama tim luar, relocation. relocation dan lain-lain. Tapi iya loh, dia kan relocation juga nih. Iyalah. Kayak toko emasnya nih. Toko emas nih. Toko emas nih. Yang jaga sendiri nih. Udah 2 poin. Dapat. Enggak. Lanjut. Awal perampokan yang dilakukan Johnny adalah pada 20 September 1977. Johnny dan 3 kawannya bersiap-siap untuk melakukan aksi pertamanya. Tas jinjing berisi senapan mesin ringan Thompson, serta pistol Smith & Wesson kaliber 32 yang tergantung di pinggang Johnny semua sudah terisi penuh dengan peluru. Dari Mangga 2, yang merupakan rumah Johnny, mereka merampas sedan Corolla yang adalah taksi gelap. Mereka tak lupa membuang sopirnya di sekitar daerah Bogor. Setelah itu, mereka bergegas ke daerah Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta. Dapat dari mana ya? Bicing-bicing dan semua. Dia tahun segitu, Matt. Orang kan masih kayak gampang deh. Masih bekas Belanda. Iya. Kayak misalnya lu bisa aja kayak lagi jalan. Thompson. Ya kan lu tahu kan Thompson kan senjata Thompson. Gimana itu? Itu yang kayak di film mafia kan. Iya, Itali gitu ya. Ini niat banget anjing. Ya, iya sih emang harus niat sih kalau ngerampok kan. Ya cuman dia kasih juga ya. Enggak lu bayangin jadi supirnya. Bangun-bangun di Bogor. Iya, nih gue di mana anjing? Setahu gue Mangga 2. Kenapa Itu dateng. Gurame naa, gurame cilok naa.
Sesampainya di toko emas yang berada di daerah Kebon Kacang, salah satu kawan Johnny berjaga di mobil. Sementara Johnny dan 3 kawannya menyerbu toko. Dipenuhi dengan imajinasi dari buku Nick Carter, Johnny menembakkan 2 peluru sambil berteriak, "Angkat tangan, jangan teriak, nanti saya tembak." Sambil menodongkan senjatanya kepada pelayan toko. Kawan-kawan Johnny langsung menghancurkan etalase toko dan merampas semua isinya hingga kosong. Emas yang berhasil mereka rampas adalah emas sebanyak 2 kg. Setelah merampas, mereka langsung kabur ke arah Kebayoran Baru. Sesampainya di sana, Johnny menyuruh 3 kawannya turun dan kembali ke Mangga 2 dengan membawa tas berisi senjata. Sedangkan Johnny mengamankan emas hasil rampasannya. Mobil Corolla yang dirampas ditinggalkan di suatu jalan, di depan suatu rumah dan memastikan tidak ada sidik jari yang tertinggal di mobil itu. Setelah itu, Johnny kembali ke rumahnya di Mangga 2 dan menyusun rencana untuk menjual emas 2 kg hasil rampasan mereka dengan aman. Ini dia kayak planningnya tuh udah matang sih. Dia hampir bisa lagi sih. Jadi tahun segitu. Iya bener, maksudnya Dia bisa mikirin kayak gitu, forensik. ini Carter buku-bukunya. Kayak dia tuh kalau zaman sekarang tuh ada namanya istilahnya eighth grade syndrome, tau gak lo? Itu tuh kayak sekarang kalau nonton film superhero gitu atau film Iron Man atau Avengers atau anime gitu, itu tuh biasanya lu kebawa gitu kan, terus kayak anjing gimana kalau gue jadi Iron Man, lu keluar dari studio tuh lu yang kayak cucu gitu. Nah ini si Johnny sampai toku lah ya. Gue gitu lah. Oh iya, lu eighth grade syndrome lo. Gue setiap habis nonton film apa, terus misalnya Mission Impossible, gue keluar langsung. Teng 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 tududu. Itu James Bond gitu. Kayak nggak gitu-gitu banget gitu, Tom Cruise. Oh, gue sampai muter-muter gitu, ngerol-ngerol. Stunt. Iya, langsung stun yang gue loncat. Stun. Bilingual. Beberapa bulan setelah perampokan pertama, tepatnya pada 3 Januari 1978, mereka merencanakan perampokan lagi. Namun, kali ini mereka lebih berhati-hati, karena pemilik toko dan aparat sudah semakin waspada. Tetapi Johnny tidak ikut pada perampokan ini, karena jarak waktu yang terlalu dekat dengan perampokan pertama. Lo kalau jadi Johnny, ikut terus nggak? Gas terus. Serius lu? Soalnya timnya dia solid. Maksudnya yang kayak kalau gue kenal, yang lain juga kenal lah. Gitu sih. Kalau mereka bodo amat ya, gue main sendiri aja gitu. Kalau lu deh, lu misalkan Atau gue si MT sih nya. Gue simbol. MT gue. lu di tangs nih, lu ke tangs. Terus kayak ya lu antara Siapa aja temen kamu? Si A, B, C, D, Pak. Udah saya mau keluar. Ya udah. Gue sih gitu fix. Snitch lu. Gue snitch. Get stitches. Akhirnya, hanya 2 kawannya yang ikut beraksi. Ketika kawannya memulai perampokan, Johnny hanya ikut memantau dari kejauhan. Saat ia memantau, ia melihat ada 2 tentara sedang berpatroli dengan sepeda motor. Johnny sentak langsung memberikan tanda bahaya dengan cara menembakkan pistol ke udara. Kenapa mereka nggak kayak, oke, tanda bahayanya itu nanti pas kita lagi ini, jadi mereka meetingin dulu gitu. Apa kek, teriak apa gitu. Kuku. Jadi itu tanda bahaya. Gagak merah. So, Ini gitu. kurang asik, kurang keren. Ya ngapain nembak, dia makin ketakar dong, ada orang megang beceng. Kalau misalkan di sebelah jalan terus jalan aja lagi rame, Ini tuh tet, wah anjing. nah iya, dia tinggal kuku. Nggak kedengeran lah. Ya makin maju. Oh, nggak sebelumnya itu nggak di briefing lagi. Maksud gue, Iya, makanya. nggak, maksud gue dia si Johnny ini tiba-tiba ide aja gitu. Apa yang ada bahayanya itu dia. Lu bayangin jadi temen-temen yang lagi ngerampok. Apa nih kuku. Lu denger kuku. Kok makin kenceng? Mendengar suara tembakan tersebut, kawan-kawan Johnny langsung kabur dan berhasil lolos membawa emas sebanyak 4 kg. Semakin hari, semakin banyaknya orang yang ikut komplotan Johnny. Akhirnya, mereka dijuluki sebagai pasukan Cina Kota, atau disingkat Pachinko.
Nah ini nih maksud gue dari SMP ini sering banget denger Pachinko. Dibilang enak, iya memang enak. Dibilang asik, iya memang asik. Dibilang enak. Iya Pachinko kan. Oh. Dibilang enak. Karena iya, mereka memang backgroundnya itu clubbing, bermain perempuan, merampok. Jangan-jangan sekarang orang stop. Oke, lanjut. Licin dan cerdiknya mereka membuat aparat kesusahan menangkap para Pachinko itu. Padahal, perampokan yang mereka lakukan kerap menjadi pemberitaan di mana-mana. Aksi perampokan lainnya yang berhasil mereka lakukan adalah perampokan 5,5 kg emas dari toko emas ibu kota dan Sinarjaya di Sawah Besar pada 4 Juni 1978, perampokan 1,5 kg emas dari toko emas Garuda di sekitar Pasar Jangkrik pada 25 Januari 1979, dan perampokan 3 kg emas dari toko emas Sinar Harapan dan Bali Kepu Selatan di Jakarta pada 15 Maret 1979. Stella, sang istri dari Joni, selalu heran dengan uang yang diberikan Joni karena jumlahnya terlalu banyak. Yang ia ketahui adalah Joni hanya menjadi seorang bintang iklan dan foto model. Wah, jadi udah 6 kali dia nyolong ya? Ngerampok ya? Iya, total ada 6 kali. Sama yang dari awal. Makin naik ya? Enggak, fluktuatif. Fluktuatif. Tergantung kurs dolar gimana ya? Iya, Kasihan juga masih kenanya sama dolar. Cuman anjing, ini dia 6 kali ngerampok dan maksud gue ya jaraknya tuh nggak begitu jauh, paling kayak setahun, berapa bulan, terus kayak nggak ketangkepnya tuh, gokil. Ini emang patut dihormat, respect ini sama gue, juga sama Joni Indo. Keren. Konsepnya, kebanyakan nonton film. Cakep. Tapi keren sih, sumpah keren sih. Iya, Keren. Artis. Lu artis. Oh iya. Lu kebayang gak sih? Lu foto model. Maksud gue lu misalnya di depan publik dan majalah-majalah misalnya itu. ternyata selama ini The Rock itu juga perampok. Kebayang gak lu? Sekeren apa itu? Kebayang gak sih? Iya. Dia artis, ada di depan layar. Main Smackdown. Iya. Terus ngerampok juga. Ternyata. anjing, Istrinya bingung. Kok lu punya banyak duit gitu kan, padahal dari cuma Smackdown? enggak. Dari main film? Enggak. Hingga suatu hari di Jalan Matraman Raya, Jakarta, salah satu anggota dari Pachinko tertangkap, sedang menjual emas hasil rampasannya. Dari mulutnya langsung menyebut nama Joni Indo sebagai kepala dari komplotan Pachinko. Gue banget nih. Itu gua banget ya. Kagak, maksud gue kakek di sini ceritanya kayak nggak ada aba-aba gitu, kayak Yang penting survive, coy. Survive. kayak gue ngebayanginnya kayak lu lagi kayak berapa? Sepak gol pasti segini gitu. Saya kesana, Jonindo. Iya, Kan? Maksud gue kayak gitu. nggak ada lobby, nggak ada apa, kayak Enggak. Udah bodo amat. Snitch banget, Survive. bangsa. Yang penting survive. Pada 18 April 1979, polisi mendatangi rumah Joni, tetapi hanya ada Stella pada saat itu. Akhirnya, polisi pun memberitahu Stella bahwa suaminya adalah perampok yang sangat amat dicari-cari polisi. Hingga pada 26 April 1979, Joni ditangkap di Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat, di dalam goa persembunyiannya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 17 Desember 1979 menjatuhkan hukuman 10 tahun kepada Joni atas kepemilikan senjata api yang dimilikinya. Dan pada 31 Maret 1980, Joni dijatuhkan hukuman 4 tahun atas kasus perampokan yang dilakukannya. Joni dijatuhkan dengan total hukuman 14 tahun penjara. Awalnya, Joni ditempatkan di LP Cipinang, tetapi kemudian dipindahkan ke Nusa Kambangan. ini tuh aneh deh. Buat gue nggak begitu make sense sih. Maksudnya senjata api, lu kena hukuman 10 tahun. Tapi lu ngerampok 4 tahun doang lah ya. Ngerampoknya 6 kali lagi. 4 tahun doang. Mendingan gue ngerampok daripada gue punya becing. Oh, jadi gedean yang beceng ya? Iya. Mungkin pada masa itu ya. Baru kelar. Terus masih negara baru, men. Jadinya kayak beceng gimana nih? ACC kan? Iya sih, kayaknya iya. Karena mungkin itu masih ambigu, lu boleh punya beceng, tapi kalau ketahuan hukuman di segini yang kayak gitu-gitu, belum ada perubahan kan pasti.
Dampak aksi kriminalnya membawa Johnny jauh dari keluarganya. Keluarganya juga harus menjalani hari-hari berat akibat aksi perampokannya. Pada Mei 1982, Johnny menerima surat dari anaknya, berisi tentang keadaan keluarganya yang sengsara. Surat itu membuat Johnny rindu pada rumah dan keluarganya. Hingga suatu hari di Nusa Kambangan, Johnny mendengar suara rencana kawanan napi untuk melarikan diri. Karena Johnny selalu teringat akan surat dari anaknya itu, maka Johnny ikut rencana pelarian tersebut. 20 Mei 1982, saat hanya ada 4 sipir yang berjaga, mereka melakukan aksinya. Baku hantam terjadi antara kawanan napi dengan 4 sipir itu. Sipir yang kewalahan mengatasi mereka akhirnya tumbang, dan kawanan napi langsung menguasai ruang penyimpanan senjata. Gara-gara surat dari anak. Lu ketawa sih? Anjing lah, gak punya hati lah. Ini apa sih 4 sipir doang yang jaga? Ya, tapi kayak nggak keren gitu. Keren lah. Keren maksudnya kayak Johnny Indo yang gali gitu. Anjing. Shawshank. Dia udah kayak Shawshank gitu. Niat dong. Dan dia ternyata setahun itu. Terus kayak lapor kayak ada mobil cepat, ada api nih. Total, ada 34 napi yang kabur menuju ke hutan dan bibir pantai. Kabar tersebut langsung didengar oleh penduduk sekitar penjara, yang membuat mereka langsung ketakutan. Ratusan petugas langsung dikerahkan untuk mencari napi yang kabur. Akhirnya, satu persatu napi yang kabur menemui ajalnya. Ada yang kena tembakan peluru petugas, ada yang diterkam binatang buas di hutan, dan ada juga yang masih beruntung dapat hidup dan akhirnya menyerah, termasuk Johnny Indo. Johnny mengakhiri masa tahanannya pada 27 Februari 1988. Kembalinya Johnny kepada keluarga membuat ia sangat bahagia dan membuat ia lebih religius. Setelah kebebasannya, kisah pelariannya dibuat menjadi film berjudul Johnny Indo, kisah nyata seorang narapidana, yang dirilis pada 1987. Di film itu juga Johnny sendiri yang memerankan peran dirinya. Aduh. Kenapa emang? Itu gak usah peran, gak usah acting loh. Lu kayak udah kayak jadi diri lu sendiri aja gimana sih? Lu meranin lu. Iya, ya udah gitu. Ya, gua kan gak harus ngapa-ngapa. Gue juga ada project nih. Tentang apa? Tentang gue. Karir menjadi pemain bintang film menghampiri Johnny setelah terbebas dari jeruji besi. Selain film tentang kisah dirinya, Johnny juga ikut berakting di film Badai Jalanan tahun 1989, Perangkap di Malam Gelap tahun 1990, Diskotik DJ tahun 1990, dan Daerah Jagoan tahun 1991. Dan itu akhir dari kisah Johnny Indo. Seorang Johnny Indo. Gila ya. Ya, keren. Ini ya respect sih gue sama dia. Ya, keren. Seorang Johnny Indo. Intinya kan dia basisnya ingin menafkahi keluarga sih, man. Intinya kayak kalau lu baca apapun, lu nonton apapun, jangan langsung ditonton lah. Lu bukan berarti ketika lu nonton orang nyolong sesuatu, lu harus jadi tukang colong. Lupin. Gue belum nonton sebenarnya. Oh, lu nonton, oke. Menurut Anabel gue sih, dia basisnya kan itu yang tadi gue bilang, dia kan buat keluarga sih, men. Mungkin karena udah udah kepepet lah ya, buat nafkahin keluarga dan lain-lain. Cuman ya, jangan merampok. Masih banyak cara lain. Ini salah satunya. Bikin YouTube. Jadi gimana menurut kalian? Umur lu isi ulang. Musim ini. Baju Hawaii pakai kacamata.